Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kedengeran ya, Mas? Assalamualaikum. Ya, kedengeran suara. Rotok kedengeran sedikit. Pertama tadi nggak kedengeran. Jadi pertama tolong tunjukin ini apa itu bedanya antara yang di phone fork sama yang setelah diinstal itu kayak apa itu? Apa? Jadi yang dikatakan berantakan itu seperti apa? Diatur ya mas, underscore 6 jadinya nanti kayak oh itu burik gitu istilahnya ya. Yang lain enggak itu? Saya baru nyadari juga kemarin ini habis antum tanya seperti itu, terus saya cek punya saya, ternyata di Inkscape juga ternyata seperti itu burik gitu loh. Burik ternyata di Inkscape, kebetulan kasusnya di Inkscape. Kalau yang di Illustrator belum nyoba, tapi dulu perasaan sih kayaknya enggak ada masalah di Illustrator itu. Selain Inkscape ada punya yang lain enggak? Ini saya punya saya saat fontnya sama ya. Tadi malam saya coba di Inkscape. Ini barusan saya coba di program lain itu enggak burik. Nanti halus gitu. Kita perlu cross check kalau di software satu sama software lain itu sama enggak gitu. Nah, yang jadi masalah kita pengen di semua software itu kelihatan mulus gitu kan. Nah, itu ya PR juga deh, saya belum tahu rahasianya itu. Kenapa di Inkscape seperti itu? Kalau di Illustrator bagus. Saya juga bisa ngecek dengan ini pakai web gitu kan, SVG. Saya bikin aplikasi sendiri untuk ngecek font itu kan, tampil SVG itu bagus, tidak masalah. Jadi secara internasional yang jadi standar itu kan Illustrator. Jadi minimal kita harus ngecek di Illustrator itu. Kalau Inkscape ya kasusnya kok sama seperti tempuhnya saya. Jadi itu jadi kaitannya di softwarenya kadang gitu. Kayak kasus yang kemarin itu spasinya berantakan itu kan, itu kemungkinan besar itu di Affinity-nya. ya. Coba aja nanti kalau misalkan ada temen yang punya Illustrator itu ditas di situ. Oh iya, siap. Gitu, itu aja. Saya juga sempat pernah tanya di grup WA ada Inkscape Concord. Ada yang jawab sama saya juga gitu. Kalau TTF gitu, katanya saya juga sama gitu. Kalau TTF sama OTF itu bedanya selisih dikit sih. Yang paling ini kan OTF ya, paling lebih inilah. Lebih bagus, lebih halus. Cuman beda ini aja tuh, koordinatnya itu kalau OTF itu bisa pecahan, misalnya pakai koma itu lah, misalnya 2, berapa itu. Tapi kalau TTF itu koordinatnya itu harus bulat. Oh Kalau dilihat di file ininya, file dalamannya itu loh, file SVG atau di kayak di ini di font fork nanti kan dalamannya itu kan ada ya. Kalau dilihat pakai notepad plus itu kan itu kan ada titik-titik. Nah, itu kalau jadikan TTF itu harus dibulatkan itu. Maka sebelum TTF itu harus dibulatkan. Kalau ini sudah tahu belum pembulatan itu kalau sebelum TTF? Yang pertama ini sih font size-nya itu. Ya rata-rata sih pakai yang ini 2048. Ini tetap scale outline-nya oke. Kayak gini. Situ Kontrol A, terus ini round, ini pembulatan titik-titiknya itu.
to in gitu. Udah gitu aja. Harusnya itu biasalah kayak di autoin lagi dan sebagainya gitu. Tapi sebelumnya itu dicek juga itu, misalkan huruf apa itu tadi. Oh, ini. Nah ini masih mulus nggak nih? Burek ya, jadi berubah itu di TTF. Coba bandingin yang aslinya tadi, yang sebelum di TTF tadi. Ya tuh, iya. Klip yang sama tadi. Di zoom coba tadi. Oh, masih mulus ya. Cuman kalau dilihat ininya, nah masih banyak gitu. Oh ini. Masih banyak. Itu sebenarnya bisa diatasi kalau sebelum dirubah ke TTF tadi itu diselesain dulu itu beratnya. Oh. Jadi ini not yang banyak ini memang kalau semacam brush itu oke, tapi kalau mau yang halus ya ini harus disederhanakan. Karena dengan simplify. Gimana caranya? Ini tapi harus hati-hati juga sih, simplify ini ada pengaturannya sih. Nah, teman hati-hati juga, ini mesti berubah ini. Sebentar di undo aja dulu. Kalau sebelum itu biasanya saya tuh ini copy foreground to background, jadi nanti kalau ada perubahan kelihatan. Oh iya. Itu maksudnya dia di copy ke belakangnya gitu mas? Iya, ini bisa dihapus nanti otomatis. Nah ini kan kelihatan ada perubahan dikit. Cuman untuk simplify itu bisa diatur, bisa juga manual. Misalkan ini nanti di undo. Tapi kalau mau halus banget ya manual. Tapi kalau otomatis itu ini agak riskan, nanti ada perubahan yang nggak kita ketahui. Manual di convertnya ini di hapus gitu. Ya ini pakai merge, dipilih, klik kanan, merge ya, lebih halus ya. Terus ini kan namanya ekstrema. Nah itu bisa dikatakan wajib itulah, Ctrl A, Ctrl X. Nah ini yang pokok ekstremanya ini. Kalau ada yang dekat sini nih, ini bisa dihapus juga sih, merge. Nah, ini kan beda tipis banget ya, nggak kelihatan lah untuk mata. Ya merge. Ya. Tadi yakin klik kanan ya, tapi itu yang terlalu dekat kan. Kalau yang jauh ya jangan, nanti berubah. Oh iya. Yang bikin ikonnya desainnya di Inkscape, terus itu di copy ke sini gitu. Jadi enggak. Oh ya, biasanya yang banyak note itu timbul karena proses otomatis convert, walaupun convertnya itu di Inkscape atau di sini atau bahkan di Illustrator itu juga muncul seperti itu. Padahal lakukan gitu sering seperti itu. Tapi kalau bikin manual itu ya bisa bersih. Oh iya. Misalkan yang ini kan mau di merge juga, pakai yang ini. Tuh, itu kan beda tipis banget ini. Yang paling bagus itu kan
kayak gitu kan, ini ada lurus gini, ini lurus gini, udah bagus. Nah ini masih juga nih. Ini juga untuk menghindari perubahan-perubahan tadi itu. Jadi insya Allah kalau yang sudah bersih ini nanti yang di Inkscape juga bisa bagus. Cuman saya juga kadang nggak telaten juga itu. Yang manual-manual gini sih. Sukanya yang otomatis tapi banyak kekurangan. Masih ada ya? Gimana, bisa diulang yang tadi? Ya, tadi kan di copy to back ya Mas ya? Copy paste itu lebih simpel daripada yang model apa itu? Import lah, model import. Itu lebih praktis yang copy paste dari Inkscape ke Fontforge ini. Cuman ya kok nggak simetris, kadang nanti misalkan ini A-nya ini ke sini, Oh, nggak ngikuti di grup. Sudah saya posting gini, coba saya kasih contoh. Nah ini Mas. Sudah ya, ini ya. Ini sudah 1000 ya? Nggak tahu Mas, cuman defaultnya aja. Oh, pakai ini, pakai ekstensi. Kayaknya biasanya tuh 1000 sih. Biasa kan pakai pakai bantuan ini kotak. Kiri atas. Nah, kecil aja sini. Terus copy lagi kiri bawah. Ini di combine aja nih. Kalau istilah di sini union, kalau di Inkscape. Terus kiri gini kan. Ini tutup aja lah. Ini copy. Masih bentuk apa? Itu otomatis bisa nanti. Bisa otomatis, nggak perlu dikonvert ke itu, ke path. Biarin maksudnya masih ini ya, masih outline. Biarin outline. Nanti untuk kalau ada perubahan gampang. Oh gitu. Ya. Copy terus Fontforge mana tadi? Bikin new aja deh biar nggak ganggunya. Itu ditata dulu ininya. Sudah sama nggak sama yang di Inkscape tadi itu? Ininya tuh aksen sama desain. Disamain sama yang tadi. Ini kan sudah ada tuh. 250, 750. Misalkan oh, kalau yang tengahnya nggak muncul ini berarti perlu dikonvert dulu di sana. Soalnya ada pertemuan dua garis. Ini sekedar contoh aja ya, pokoknya ini habis itu ini dihapus. Ini kan posisi mesti ini di atas, ini di pojok bawah. Nah, dihapus. Oh iya. Gitu kan. Tuh, terus ini resikonya otomatis ya agak serabutan ini. Tapi nanti bisa diatasi pakai simplify itu. Terus apalagi tadi yang mau saya bicarakan ya. Intinya jangan ngopi dari Fontforge ke Fontforge. Oh, iya. Sebelum selesai copy dari Inkscape
ke Fonfor, jangan ngopi dulu dari Fonfor ke Forum. Misalnya kita udah ngopi ya dari sini, Ctrl C misalnya, nanti dari Inkscape nggak muncul. Nanti kalau di tempat saya, mana tadi Inkscape nya, Fonfor tuh. Oh bisa. Rupanya aku kok nggak bisa ya. Misalnya ada copy dari sini di Astera misalnya, habis itu ke Inkscape, oh bisa. Berarti ini masalahnya masalah internal saja ya, nggak umum gitu loh. Kalau punya saya tuh kalau udah ngopi dari Fonfor ke Fonfor itu dari Inkscape nggak muncul. Sebenarnya saya juga mau tanya yang tadi tapi udah terjawab ya. Mana cara main apa biar sama ini ke Fonfor ternyata udah terjawab juga. Iya ya, paling simpel ya ini pakai kotak ini aja, 2 atas dan bawah. Nggak harus kotak sih, bisa juga blok ya, misalkan blok seperti ini. Itu tergantung kreativitas juga sih, cuman saya lebih biasa pakai kotak. Iya, jadi intinya ini sekotak segini gitu ya, sekotak segini nanti. 1000 itunya, tingginya 1000. Oh iya paham. Nah intinya itu. Kalau ini mas, mau tanya lagi, Ya, apa biar cepet ini nge-generate font yang multilingual itu mas. Intinya mau buat yang multilingual, multilingual ya. oh itu. Saya kan kalau ngajar itu ya. Mau bikin multilingual ya, ini misalnya Agrave ya, A-nya sudah ada, anggap aja ini A-nya sudah bener ya. Grafnya bikin dulu, ini kan belum bikin. Atau gini aja, file yang sudah lengkap tadi di save as buat praktek. Ini kan belum lengkap soalnya. Anggap aja ini belum ada. Nah, masih kosong. Yang jadi pertanyaan gimana ya? Ini kan tinggal Ctrl Shift A gitu aja. Nah ada yang nggak bisa. Dotasinya belum bikin itu. Atau ini aksennya belum bikin. Oh, kok aksen apa namanya? Acute itu loh. Acute. Tak gimana ininya tuh. Itu kan nggak ada. Harus ada dulu. Oh gitu ya mas ya. Nah, ini encodingnya di ini. Ini aja ini. ISO ini Unicode BMP. Basic Multilingual Plain. Nah, acute. Ini kan masih kosong. Oh gitu. Itu acute itu ambil dari Grave aja. Mana Grave tadi? Grave. Ini copy reference. Bedanya copy biasa sama copy reference apa mas? Kalau copy reference itu ini berubah, ini ikut berubah. Oh gitu. Misalnya ya, di geser-geser di bentuk-bentuk ini ikut berubah. Oh gitu. Masih ada link kayak link istilahnya. Itu di ini.
Ctrl Shift A. Udah jadi. Itu ya. Ini Oh, iya, DRS-nya iya, juga iya. belum ada ini. Nah, kalau I-nya itu pakai dot lesi. I tanpa titik. Ini ambil aja dari I. Iya, iya, iya. Mana I? Ini copy biasa aja. Ini titiknya dihapus. Ctrl Shift A. Ini DRS-nya belum ada. Ini masih cara biasa. Cara yang lebih canggih itu pakai anchor. Misalnya ini kan belum mapan ya. Ini pakai anchor. Dot lesi. Open reference. Nah ini. Terus sebentar. Ini klik kanan, add anchor. Karena di atas, oh sudah ada ya, sudah ada anchornya. Aku cuma nyoba-nyoba itu mas. Nyoba. Ini habis. Tutup. Open reference. Ini akut. Ini di unlink, Ctrl U. Di bawahnya di kanan add anchor. Top. Ini mark. Ini mark. Ini ya. Ctrl Shift A. Oh, yang ini yang akut. Ctrl Shift A. Kan 4 toh. Ini yang nggak pakai anchor tadi, ini yang pakai, kan beda. Ini bisa ngepas itu. Udah jadi. Terus ini udah bener ini. Udah ikut yang dot lesi metriknya. Jadi kalau dot lesinya itu dibenerin metriknya, ini ikut. Udah gitu. Saya lebih suka yang ini pakai anchor karena bisa pas presisi itu. Apalagi untuk Arabic nanti untuk penempatan sakal-sakal itu lebih pas. Bahkan untuk akut ini ya, untuk ini nggak harus posisi di atas. Biarpun dia di bawah, misalnya di baseline, dia tidak masalah. Nah, Ctrl Shift A, dia ngepasin ini posisi marknya, anchornya itu kan di sini sama di sini pas, gitu. Jadi dia langsung otomatis gitu. Presisi. Kayaknya udah cukup jelas ya untuk ini, untuk penggunaan anchor di multi language. Coba sekali lagi mas. Ya coba praktek sendiri ya. Yang grave, coba yang grave kan belum ada itunya itu, belum ada anchornya. Grave yang ini nih. Tinggal tekan grave aja itu. Nah, itu di atas. Add anchor ya. Diklik dulu di posisinya pas, nanti klik kanannya pada posisi yang diinginkan. Enggak, ini nggak perlu dipilih. Ngekliknya itu di posisi anchor, misalkan di sini ya, itu klik kanan. Nah, di situ. Kalau ininya, enggak ya? Top, udah top, top.
Itu cuma Yang mark. pengaturan. Ini Oh, Mas ya. ini mark. Nah, ya, Oke. oke. Sini. Oh, Ini iya. kalau yang huruf aslinya itu yang base kan. Nah, kalau aksennya ini diakritiknya itu yang ini mark. Hmm, ini di close. Terus Terus ini yang i ini dot race-nya kan udah ada. Cukup satu aja bikinnya. Udah Ctrl Shift A. Ctrl Shift A coba. Nah, itu otomatis ya. oh, iya. Canggih nih Mas. Nah, itu kalau ini kalau udah siap semua, tinggal milih aja itu. Nggak perlu satu persatu. Mas, di grup Misalnya ini ya, dari ini seret nyampe ke mana tuh. Rut. Nanti yang udah ada komponen-komponennya tuh dia langsung. Nggak perlu satu persatu, jadi nggak capek. iya. Gitu. Ini yang kosong berarti ini belum ada komponennya, nggak lengkap. Oh, kayak gini berarti gede ya ini ya. Kalau ini nggak bisa, ini nggak bentukan, jadi harus bikin sendiri. Oh, iya. Kayak AE ini O slash itu nggak bisa. Cuman dikit aja nggak bisa itu. Kayak Jerman double S sama F ini kan. Atau yang L slash ini kayaknya nggak bisa juga sih. Kalau Mas biasanya encode-nya apa Mas? Saya pakai yang ini aja dah komplit. Maksud Nah, nah. banyak banget ya Mas nanti Mas. Ini. Iya, pertama kan kita sebelum bikin tentuin dulu karakter setnya yang mau dibikin apa. Kalau diturutin ya banyak sekali. Itu insya Allah nanti lain kali nanti saya mau bikin yang itu biar simple itu loh. Kalau gini kan bingung yang mau dibikin yang mana. Nah itu ada tipsnya. Nanti insya Allah lain kali lah. Oh iya. Ini hampir 1 jam ini insya Allah cukup dulu ya insya Allah. Iklan Nanti ya Mas ya. untuk kayaknya udah jelas ya untuk multi language ini ya. Iya iya. Jelas. Ya sudah jelas. Terus yang tadi itu simplify, terus round to in itu yang TTF itu poin-poinnya itu insya Allah udah jelas. Saya kira sudah cukup. Kalau ada kekurangan mohon dimaafkan. Makasih Ya, Mas ya. ya sama-sama insya Allah ya. Nanti saya upload apa ya Mas ya. Saya pangkas yang kurang-kurang perlu. Dan mungkin untuk audionya ini kayaknya karena kurang jelas mungkin saya edit juga atau saya ganti, saya pakai teks atau gimana itu nanti insya Oh Allah. iya, enggak apa Mas. Ya sama-sama ya. Terima kasih ya. Banyak Mas ya. Ya sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.